أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, majelis yang membahas tentang mengingat Allah. Sudah berlalu pembahasan sebelumnya, kita memperdalam tentang rukun Islam, rukun iman, dan penjelasannya lebih rinci agar bisa menambah keimanan kita. Kemudian kita sudah berlalu beberapa pertemuan. Saat ini sedang membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang beliau hidup di sekitar abad ke-7 Hijriah, sekitar 600-an, yang mana beliau mengumpulkan dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Beliau kumpulkan menjadi 42 hadis, yang mana 42 hadis ini adalah bisa dikatakan sebagai porosnya Islam. Alaiha madarul Islam. Jadi porosnya agama Islam yang ini. Barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Ini kita belajar untuk memperdalam agama Islam. Ini sebenarnya ya hadisnya cuma tipis, cuman ini di syarah atau dijelaskan oleh Dr. Ustadz Firanda Andirja hafizahullah. Jadi yang saya bawakan di sini adalah syarah dari beliau, yang mana penjelasannya cukup komprehensif. Jadi mari kita baca hadisnya. Hadis yang kelima, kita sudah masuk ke hadis yang kelima, yaitu tentang bid'ah dalam masalah agama. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala bersabda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru dalam amrina hadza ini maksudnya dalam perkara agama, yang mana asalnya itu bukan bagian dari agama, maka fahuwa rad. Rad itu ditolak. Rahu Bukhari wa Muslim. Jadi kalau ada yang bikin syariat baru, misalnya, kalau ini yang dibahas masalah agama ya, kalau masalah keduniaan kita nggak bahas. Maksudnya barang siapa yang bikin praktek ibadah baru, yang mana itu belum dicontohkan, belum diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat, maka ibadah jenis ini ditolak oleh Allah SWT. Jadi ini bisa dikatakan bid'ah, karena ini khusus masalah agama ya. Karena timbul sebagian omongan orang itu, kalau kita peringatkan masalah bid'ah, sidik bid'ah, sidik bid'ah. Nek ora gelem bid'ah ya kuwi rasa nganggo mic, rasa nganggo apa, nek kowe arep nang Arab ono numpak onto. Itu kan bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan bahwa dia enggak ngerti apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam hal agama, bukan masalah dunia.
Kalau masalah dunia perkara pakai mikrofon, pakai apa masjid pakai AC itu masalah dunia, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan ini, naik pesawat dan lain sebagainya. Kalau ini masalah agama, ibadah-ibadah baru, cara zikir baru, cara sholat baru, ya, yang mana itu seharusnya sudah dijelaskan oleh Nabi. Maka ini adalah suatu perbuatan yang ditolak. Ini tadi redaksi dari Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana perkara tersebut tidak ada perintahnya dari kami, tidak diajarkan oleh Nabi, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Ini bahayanya bid'ah seperti itu. Meskipun seakan-akan perbuatan ini bisa menambah kekhusyuan kita, bisa seakan-akan bisa menambah di dalam kita ibadah itu koyok luwih mempeng, tapi ternyata kalau tidak ada contohnya ini ditolak, tidak diterima. Makanya itulah perlunya kita belajar sifatnya ibadah itu tauqifiyah. Jadi kalau ibadah itu sifatnya tauqifiyah, kita tidak boleh bergerak sebelum ada contohnya. Kita mau mengerjakan sesuatu, lihat dulu ada dalilnya apa enggak, ada itunya enggak. Itu kalau ibadah seperti itu. Beda dengan masalah muamalah. Muamalah boleh semuanya kecuali ada larangannya. Ini bedanya antara ibadah dengan muamalah. Ini hadis ini menjelaskan salah satu tentang syarat diterimanya ibadah oleh Allah. Jadi kalau yang sudah dijelaskan oleh para ulama, ada dua syarat ibadah kalau ingin diterima oleh Allah. Syaratnya ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ibadah itu harus mukhlis, harus ikhlas karena Allah. Betul-betul mencari wajahnya Allah. Dan juga sudah kita terangkan dalam hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dan niat ini mempengaruhi segala sesudahnya. Amalan ini diterima apa enggak, amalan ini bisa lolos apa enggak, ini tergantung niatnya. Makanya syarat diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama, niatnya harus benar. Berarti kan ini secara secara batiniah. Syarat diterimanya harus benar dulu, batinnya harus benar dulu. Baru nanti kalau ibadahnya benar diterima. Syarat yang kedua yaitu amalan itu harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Harus ada contohnya, harus disyariatkan, namanya ibadah. Ibadah itu adalah bentuk pendekatan kepada Allah, ya harus dicontohkan dulu. Jangan kita bergerak sebelum ada contohnya. Makanya ini perlunya kita kritis. Amalan ini kok kira-kira nang masyarakat kene kok akeh wong ngene iki. Banyak orang mengerjakan amalan-amalan sesuatu misalnya. Kita kritis, ini ada enek dalile apa ora? Enggak apa-apa kita nanya seperti itu, karena itu tadi tuntutan syarat diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama, ikhlas, betul-betul niat mencari wajahnya Allah, bukan karena niat ingin dipuji dan lain-lain. Yang kedua, harus ada tuntunan syariatnya. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama ya hadis yang tadi yang kita baca tadi. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amalan itu batal, tidak diterima. Kemudian ada juga hadis dari Jabir bin Abdullah dalam bahwasanya dalam khutbah biasanya Rasulullah mengawali dengan kalimat fa innal khairal hadits atau fa inna asdaqal hadits kitabullah fa innal khairal hadits kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk itu petunjuknya Nabi Muhammad. Sudah ada petunjuknya. Maka wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jadi sejelek-jeleknya perkara dalam agama itu adalah perkara yang diada-adakan secara baru. Perkara baru dalam agama. Iki biyen rong enek contone kok moro-moro enek. Arab misalnya pengen sholat harus memulai syaratnya ini dulu.
zikirnya dengan zikir-zikir khusus misalnya, dengan sholawat-sholawat khusus. Ini kalau memang tidak ada contohnya ya nggak boleh. Karena wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau nggak ada contohnya itu adalah bid'ah. Kemudian ada juga hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah. Ini sebenarnya hadis ini nanti ada di hadis nomor 28. Nanti akan dijelaskan secara rinci nanti di hadis ke-28. Tapi ini kita bahas secara sekilas karena hubungannya dengan bid'ah ini tadi. Rasulullah SAW ketika saat itu berkhutbah, beliau mengatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsiran. Jadi besok ketika saya sudah enggak ada, Nabi sudah wafat, nanti akan banyak sekali timbul masalah ikhtilaf, banyak sekali perbedaan-perbedaan, banyak sekali. Dan kita dapati sekarang hari ini seperti ini. Wong Islam lho salatnya macam-macam, ibadah yang macam-macam. Gitu mboten. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan itu sudah kita dapati sekarang ini. Mula resepnya dari Nabi bagaimana? Kalau bagaimana kita mensikapi macam-macam ibadah ini? Karena Nabi wasiatnya fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafail mahdiyyin rasyidin. Kamu kalau seperti itu lihat ibadah modelnya macam-macam, banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam agama ini, kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguhlah pada sunnahku. Ya kita cari, kita ngaji bagaimana dulu Nabi sholat, bagaimana para sahabat sholat mereka. Kita cari, kita ngaji agar kita tahu ini sunnah, ini bukan. Entah itu sunnah dari Nabi atau dari ijtihad dari beberapa khalifah Rasyidin, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita ikuti. Setelah itu tamassaku biha wa adu alaihi bin awajib. Ikutilah dan genggam dengan gigi geraham. Cakal tenanan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ibadah nek ora nek tuntunane rasa. Daripada kita capek-capek malah kita berusaha untuk belajar sunnah dan bagaimana kita mengamalkan yang ada tuntunannya. Itu sudah kita mencukupkan, dengan itu aja sudah banyak rasa dadak model sing aneh-aneh. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini ada peringatan. Kalian waspadalah dengan barunya perkara dalam agama. Perkara-perkara agama yang baru, model zikir-zikir baru, model sholat jenis baru, model ibadah-ibadah baru, waspadalah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap hal yang baru itu mesti bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini adalah barometer untuk diterimanya amal ini, diterima atau tidaknya amal seseorang itu harus ada dua ini, sesuai ikhlas karena Allah ataupun amalan ini sesuai syariat atau tidak. Kalau kita beribadah dengan khusyuk ibadah, melakukan sebuah perbuatan ibadah tapi tidak ikhlas, ya tidak mungkin diterima. Atau kita ikhlas, kita khusyuk sholat, betul-betul khusyuk sholat duhur, mungkin karena dianggapnya kurang, kok gur petang rakaat, aku tak sholat 5 rakaat, diterima apa enggak? Ikhlas dia betul-betul mencari wajahnya Allah, betul-betul mencari pahalanya Allah. Tapi dia merasa kurang dengan sholatnya yang cuma 4 rakaat, ditambahi lagi 1 rakaat. Sholatlah 5 rakaat. Diterima apa enggak? Tidak, karena tidak mengikuti syariat. Sudah ada contohnya kok, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Ini atau dia pengen kurban misalnya. Kurban kok bolak-balik bersapi karo wedhus karo unta nang Indonesia ya nek aku kurang mantep bang. Akhirnya dia nang hewan sing paling larang mau jaran. Dia menyembelih kuda. Ya ora ditampa. Harus ada itu tadi. Jadi kita harus memperhatikan selalu 2 syarat diterimanya ibadah ini agar ibadah kita betul-betul diterima. Waktu kita cuma pendek, hidup itu antara 60 tahun sampai 70 tahun, kuwi nek genep gitu.
kadang-kadang kurang banyak. Kalau sampai kita beribadah tapi perasaan kita mendekatkan diri kepada Allah tapi ternyata nggak diterima, betapa ruginya kita. Makanya masalah ini Rasulullah SAW wanti-wanti bener. Misalnya Nabi mengatakan ketika sholat, Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Mulai pada sahabatnya, kalianlah sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat saya sholat. Jadi Nabi mencontohkan dari beberapa versi, enak si model ini, enak si model ini. Ketika itu diriwayatkan dan hadisnya sahih semua, silahkan diamalkan. Enak sing misalnya turun tangannya duluan, turun kakinya duluan, wis rasa salah-salahan. Sing kene yo bener, sing kono yo bener, sing ora bener ya langsung silahe dhisik, lalu sing kleru jelas. You know what? Enggak masalah. Yang penting ada contohnya, enggak masalah. Ada hadisnya, silahkan diamalkan. Masalah sholat seperti itu. Ketika haji, Nabi cuma haji cuma sekali. Itu Nabi meling, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji kalian. Barangkali saya tahun depan sudah nggak bisa haji lagi, benar. Dan itu adalah terakhir kali Nabi haji, dan sehingga Nabi berusaha seperti itu agar betul-betul kaum muslimin ketika beribadah mencontoh tuntunan dari Rasulullah SAW. Itulah fungsi Nabi untuk kita contoh. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik, contoh dalam sisi beribadah juga, dari sisi akhlak juga seperti itu. Makanya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir itu ya supaya mencontohkan barang siapa yang dia mengharapkan berjumpa dengan Allah dan berjumpa hari akhir, bekalnya cuma satu, mengikuti Nabi SAW. Banyak kita mengaji agar kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah atau tidak. Jangan ikut jari Mbah Kung ini, masyarakat sekitar seperti ini, bukan. Makanya ketika ada banyak perselisihan, banyak perbedaan, Nabi melingnya supaya berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah, bukan apa yang banyak dilakukan masyarakat sekitar, bukan. Jadi kita nggak perlu, istilahnya oleh karena itu kita nggak perlu bikin contoh-contoh hal yang baru yang di situ bahwa malah menyelisihi syariat. Banyak mayais fa innahu mayais minkum fasyarah tilafan katsira. Nabi juga melingnya kalau banyak perselisihan supaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini masalah yang kita bicarakan tadi, masalah ibadah. Masalah ibadah itu ya itu tadi, sholat, puasa, zakat, zikir dan lain sebagainya yang di situ bernilai ibadah. Adapun masalah dunia, silahkan kita berimprovisasi, itu lebih baik. Zaman dulu belum ada ini, sekarang diciptakan terbaru, itu enggak masalah. Kita ngikuti, enggak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian yang lebih ngerti masalah dunia kalian. Jadi tidak diatur dalam syariat untuk masalah dunia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya kalau amalan itu keluar dari koridor syariat, itu amalan tersebut ditolak. Laisa alaihi amruna. Jadi yang tidak ada perintahnya, tidak ada keluar dari koridor syariat, maka amalan tersebut ditolak. Makanya inilah fungsinya kita banyak mengaji, banyak kita masuk ke bab-bab fikih, ini ya agar kita tahu bahwasanya amalan kita ini bernilai pahala atau tidak dari situnya. Ini kemudian kita kalau untuk nanti masalah pembahasan bid'ah lebih lanjut nanti mungkin di hadis yang ke-28. Ini kita memberikan gambaran besar. Jadi bid'ah itu kan termasuk salah satu amalan yang tidak sesuai syariat. Sekarang kita mau istilahnya ngambil kita melihat gambaran secara utuh. Jadi ada beberapa model-model amalan itu yang tidak
tidak sesuai dengan syariat. Salah satunya ya bid'ah tadi. Kalau kita mau bagi, nanti kan ada amalan itu yang tidak sesuai dengan syariat. Ini yang berkaitan dengan masalah ibadah. Masalah ibadah ini ada beberapa amalan yang tidak dibagi. Misalnya ada jenis ibadah itu yang sama sekali nggak diperintah, tapi diyakini itu memberikan fadilah khusus. Jadi ini melanggar syariat ya, yang kita jelaskan ini ada beberapa jenis ibadah yang di situ melanggar syariat. Masalah ibadah itu ada yang memang di situ tidak ada syariatnya, tapi kita yakini itu bernilai ibadah. Seperti halnya orang yang di situ beribadah menunaikan nazar untuk misalnya berjemur di bawah terik matahari. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam hadis sahihnya, itu ada sahabat yang bernama Abu Israil. Dia mungkin mempunyai keyakinan bahwasanya kalau dia puasa itu dia harus benar-benar melakukan letih gitu. Jadi tidak boleh nyantai-nyantai leha-leha. Jadi ketika dia puasa, dia itu menadar, saya nadar kalau saya puasa, selama puasa saya nggak mau duduk, saya nggak mau berbicara, saya nggak mau ngiup. Jadi benar-benar dia badannya itu dibuat fisiknya itu kerja keras tenan. Orang lungguh, orang ngomong, kemudian orang ngiup di bawah terik matahari. Itu ada seperti itu. Dia meyakini sesuatu yang tidak disyariatkan ketika dia bernadar. Aku bernadar ketika saya puasa harus seperti itu. Makanya ketika Nabi tahu seperti itu, ditegur. Makanya ketika Nabi khutbah kok enek wong kaya ngene iki, Nabi nanya, "Iki sapa to kuwi?" Itu Abu Israil, dia bernadar begini. Makanya Nabi langsung perintahkan posone lanjutke, liyane aja dilanjutke. Yang dilanjutkan puasa itu disyariatkan nggak apa-apa. Puasanya lanjutkan, adapun nazar dia untuk tidak berteduh, tidak tidak berbicara, tidak duduk, ini batalkan semuanya. Ya lungguh. Perintahkan dia untuk bicara, berteduh dan juga duduk, tapi posone tetap lanjut. Ini berarti kan ada yang model-model seperti ini. Ada juga mungkin ada sebagian orang yang dia meyakini ketika tidak memakai tutup kepala ini mempunyai pahala, tapi kalau ditutup ini pahalanya berkurang. Ini juga nggak boleh. Ini nggak ada sama sekali syariatnya seperti itu. Ini berarti kan dia melakukan ibadah yang tidak ada syariatnya. Ini nggak boleh. Yang kedua, dia melakukan ibadah yang mana ibadah itu malah ada larangannya. Itu juga tidak boleh. Ini namanya melanggar syariat. Contohnya kita berpuasa di hari raya. Hari raya itu kan jelas ada larangannya. Tidak boleh seorang muslim berpuasa di hari raya. Itu juga nggak boleh dilanggar. Atau dia sholat di waktu-waktu larang. Sholatnya bener, tapi waktunya sih nggak bener. Sholat di waktu ketika matahari terbit. Sholat ketika matahari tengah-tengah. Sholat ketika matahari tenggelam. Itu nggak boleh. 3 waktu larangan sholat ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Ketika sholat seperti itu berarti dia melanggar syariat. Tidak boleh. Ada juga dia melakukan ibadah yang asalnya diperintahkan, tapi ternyata ada pelanggaran di dalam pelaksanaannya itu. Ada yang seperti itu. Ini contohnya ada, kalau kita dibagi, ada yang di sini pelanggarannya itu sifatnya pelanggaran berat, ada yang pelanggarannya ringan. Pelanggaran berat itu berarti yang menyangkut masalah rukunnya, rukun atau syarat. Rukun atau syaratnya ini dilanggar. Ini jelas membatalkan ibadahnya. Yaitu tadi contoh sholat tapi pakaiannya najis. Udah itu wis genah, syaratnya dilanggar, tidak diterima. Atau dia sholat, itu tadi yang dicontohkan, sholat zuhur contohnya 4 kok dia melakukan 5, orang mantep. Itu juga nggak boleh. Atau juga dia sholat dalam keadaan junub, itu juga tidak boleh. Berarti kan ada yang dilanggar, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Dan yang kedua itu jenis pelanggarannya itu masih bisa dikatakan ringan. Ya, kalau yang seperti ini tidak sampai
menyangkut masalah rukun atau syarat, ini masih ibadahnya diterima tapi dia berdosa. Contohnya orang yang sholat tapi celananya isbal. Isbal itu melembar sampai melebihi mata kaki. Dan di situ pendapat yang kuat insya Allah orang yang isbal itu sholatnya tetap diterima tapi dia dosa. Dia kena dosa tapi sholatnya tetap diterima. Karena ada ancaman khusus, ada hadis khusus yang mengancam hal ini, yang mengatakan bahwasanya ma'asfalaka bani binar, dan dua kain yang melebihi mata kaki dia di neraka. Dan juga ada teguran khusus kepada Nabi kepada orang yang isbal. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholatnya dalam keadaan isbal, ya sholatnya sah tapi dia mendapatkan dosa, bocor. Atau seorang laki-laki yang dia nggak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Kan pendapat yang paling kuat ini sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Ini banyak sekali dalil yang menjelaskan seperti itu. Kalau dia meyakini seperti itu, sholat harus di masjid, kok dia tanpa udzur sholat di rumah, maka sholatnya sah tapi dosa. Jadi sholatnya diterima sah tapi dia berdosa. Tapi masalah ini ada khilaf. Maksudnya ada yang perselisihan dalam para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat di masjid bagi laki-laki ini wajib, ada yang mengatakan ini sunnah muakkadah. Ini pembahasan ini dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau yang dia meyakini sunnah ya berarti ya sholat nang omah ora apa-apa. Tapi kalau yang kuat, pendapat yang kuat insya Allah ini adalah sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Kalau dia meyakini seperti itu, orang sholat nang masjid, kurma adan orang sholat nang masjid tanpa uzur, ya dosa. Tapi sholat di rumahnya tetap sah, tapi dia berdosa. Ini beberapa ibadah yang di situ disyariatkan tapi ada pelanggaran. Yang keempat ini, jenis keempat ini yang kita bahas pada hadis ini. Jadi hukum asal ibadahnya itu ada tapi dimodifikasi. Ini namanya bid'ah, ini yang kita bahas saat ini. Contohnya banyak sekali. Kalau yang dibahas di dalam kitab ini mungkin hubungannya dengan yang dibantah oleh Imam An-Nawawi. Kan Imam Nawawi itu hidup sekitar itu abad ke-7. Beliau banyak sekali praktek-praktek yang aneh-aneh seperti halnya sholat raghaib. Pernah dengar nggak Bu? Nah, itu ketika sholat 12 rakaat di malam Jumat pertama bulan Rajab. Diawali dengan puasa dulu hari Kamisnya, kemudian malamnya antara maghrib sampai isya itu sholat 12 rakaat di situ. Namanya sholat raghaib. Itu fadilahnya katanya ini hadis palsu ya, hadisnya ada tapi palsu. Fadilahnya itu bisa membebaskan 700 keluarganya ahli neraka. Jadi membebaskan keluarganya dari 700 orang dari neraka, dan banyak sekali fadilahnya, dan itu hadisnya palsu. Ya, ketika mengerjakan ini berarti kita mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak ada contohnya. Karena sholat raghaib ini munculnya kapan? Dia di tahun sekitar 480 Hijriah. Jadi zaman Nabi ora enek, zaman sahabat enggak ada, zaman tabi'in enggak ada, tabi'in muridnya tabi'in juga enggak ada. Baru muncul sekitar tahun 480 Hijriah, di situ muncul namanya sholat raghaib. Makanya dibantah oleh Imam Nawawi, ini sholat ini enggak enek dasar, ini sholat bid'ah mungkar. Meskipun banyak dilakukan oleh orang banyak. Bahkan di Indonesia ini banyak orang yang melakukan seperti itu. Karena sholat ini, hadis ini dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di situ ada. Nah, kalau kita nggak teliti masalah sebagian dibantah oleh Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi itu ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau membantah habis-habisan masalah ini. Juga masalah malam sholat nisfu Sya'ban misalnya. Itu juga seperti itu. 100 rakaat itu enggak ada tuntunannya. Itu bid'ah. Hadisnya palsu juga. Kemudian ada juga sholat malam Arafah. Ada beberapa orang
itu juga biasanya seperti ini dilakukan karena hadis-hadis yang tidak ada dasarnya, hadis-hadis yang riwayatannya palsu, sehingga dilakukan sebagian jamaah haji ketika malam Arafah seharusnya mereka istirahat malah melakukan sholat-sholat khusus. Nah ini jelas tidak ada tuntunannya. Orang yang pahalanya keselio. Ini seperti itu. Jadi itu tadi. Adapun pembahasan masalah bid'ah yang lebih rinci lagi, insya Allah kita bahas di nanti hadis ke-28 nanti. Hadisnya Irbad bin Sariyah yang tadi kita baca tadi. Ini masalah ibadah. Jadi ada perkara yang tidak sesuai syariat tadi, masalah ibadah tadi kita bahas ada 4 model tadi ya. Ada 4 model yang tidak disyariatkan atau ada larangannya atau disyariatkan tapi ada pelanggaran, atau yang keempat bid'ah tadi. Tidak, asalnya ada syariatnya kemudian dimodifikasi. Zikir itu Nabi sudah mengajarkan zikir itu seperti ini. Lah kok enek model anyar, zikir seperti yang jenis-jenis zikir model baru. Akhirnya itu akan banyak mengelabui kaum muslimin. Zikir-zikir atau cara-cara sholat yang baru, pakai musik-musik, pakai nyanyian-nyanyian, pakai joget-joget. Nah, itu jelas tidak ada tuntunannya. Kemudian dalam masalah muamalah, ini muamalah itu hubungan antar manusia. Ini juga ada beberapa hal yang di situ tidak sesuai dengan syariat. Ini yang pertama bisa kita bagi menjadi 2 misalnya. Yang pertama ini berkaitan masalah hudud. Hudud itu adalah hukum-hukum dari Allah. Ketika Allah sudah menghukumi bahwasanya pelanggaran had zina bagi laki-laki dan perempuan yang di situ laki-laki yang muhsan yang sudah pernah menikah kok dia berzina, maka dia hukum dengan hukum rajam. Tapi ternyata diganti dengan hukum denda atau lain-lain. Itu juga termasuk pelanggaran. Kemudian mencuri yang harusnya potong tangan itu juga diganti dengan denda atau penjara. Itu juga nggak boleh sebenarnya. Secara syariat loh, ini ngomong secara syariat. Kalau kita syariat Islam itu tidak boleh. Ini berarti merubah hukum yang ada. Kemudian itu tadi beberapa hukum Allah yang akhirnya akan diganti dengan hukum yang lain. Ini asalnya haram, tidak boleh. Tapi karena kita mungkin ya tergantung yang ada di di mana kita berpijak. Kita nggak bisa memutuskan sendiri. Ini harus pemerintah yang memutuskan. Ketika pemerintah memutuskan hukumnya begini, ya kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya, ya kita ngikut aja. Tapi asalnya itu tidak boleh. Kemudian berkaitan dengan uqud atau akad-akadnya. Jadi akad-akad dalam muamalah itu hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Yang pertama ini yang berkaitan dengan haknya Allah. Hak Allah terus tidak sesuai dengan ketentuan. Ini kalau melanggar seperti ini hukumnya akadnya tidak sah. Contoh misalnya akad riba. Akadnya riba. Kowe jilih duit semene, engko balik kene semene. Ini jenis riba, ada yang riba fadl, ada yang riba nasiah tempo. Kamu pinjam sekian, nanti balikinnya sekian, nek telat ada tambahan dendanya. Itu juga akad riba. Meskipun dua-duanya ridho, sama-sama ridho, itu hukumnya tetap haram, tidak boleh. Akadnya tidak sah. Atau akad zina. Dan nanti transaksi zina misalnya antara laki-laki dan perempuan, dia bertransaksi tarifnya semene, hotel semene sing bayar kowe misalnya. Itu transaksi zina. Meskipun laki-laki perempuan tadi sama-sama ridhonya, tetap saja transaksinya haram dan akadnya juga akad yang tidak sah. Atau pernikahan sesama mahram. Antara mahram kan banyak.
kakak adik, terus ada lagi yang antara seorang laki-laki dengan ponakannya. Ini meskipun dua-duanya ridho, keluarganya ridho semua, tapi ini berkaitan dengan hukum Allah, tidak boleh dilanggar. Meskipun semuanya ridho, ya tetap hukumnya haram dan akadnya batal, tidak boleh. Kemudian menikahi wanita di masa iddahnya, ada ketika ditinggal mati suaminya, berarti kan 10 hari. Belum sampai ini kok sudah dinikahi orang lain, meskipun keluarganya ridho, kedua mempelai ridho, ya tidak boleh, akadnya batal. Karena ini berkaitan dengan hukum Allah. Yang kedua ini murni masalah hubungan sesama manusia. Contohnya ini berkaitan dengan haknya manusia, tidak ada hubungannya dengan haknya Allah. Nah, ini banyak transaksi-transaksi seperti ini. Ini juga jenis akad ini bisa sah walaupun dolim, misalnya antara satu dengan yang lain ini, yang satu dolim kepada yang lain, ini akadnya bisa sah ketika yang didolimi ridho. Kalau yang didolimi nggak ridho, ya akadnya batal. Contoh jual beli najis itu apa ya? Kalau kita beli kayak misalnya kong kalingkong gitu, enek dodol, tukun ki jamu apik. Tahu-tahu ada orang datang, jamu apik men. Padahal ini ada orang yang mau datang ya, ada orang mau beli. Regane piro Mas? 100.000 misalnya. Tahu-tahu ada orang datang, jamu apik men, original tenan iki ngene. Wah, dia memuji-muji seperti itu, akhirnya Mas mbok tuku ora tak tukune yo. Akhirnya dia yang beli ini asalnya tidak ingin beli, dia terpengaruh dengan provokasi dari ini. Akhirnya terjadi transaksi jual beli, padahal barangnya tidak sesuai apa yang diomongkan tadi. Ya kan, berarti kan ada dolim di situ, ada unsur kedoliman kan, berarti hal seperti ini asalnya dia didolimi, tapi kalau yang didolimi ridho ya wis. Kalau yang didolimi gak ridho, ya dia minta ganti rugi. Kalau ganti ruginya ridho, ya silahkan. Ini banyak zaman masa sekarang ini banyak. Dia bisnis dengan bikin testimoni palsu misalnya. Oh begini nek ngene, wah bikin testimoni, ada screenshotnya dan lain sebagainya. Gitu. Ini yang model seperti ini sekarang ini banyak. Ini akadnya ini tadi. Kalau sing tuku, sing didolimi itu ya silahkan, boleh transaksinya jalan. Kalau enggak ya tidak boleh. Boleh dikembalikan berarti. Wah, kalau pakai sampo ini sampo 6.000-an bisa berkilau, padahal sing iklan ki rambutnya apik mergo perawatan nang salon itu. Itu berarti jenis penipuan seperti ini, ya enggak boleh. Dan sekarang banyak kita jumpai yang model-model seperti ini di zaman sekarang ini. Ini ya transaksi ini bisa tetap sah kalau yang didolimi merasa ridho. Atau yang musyarah ini misalnya penipuan, kalau jual beli hewan itu misalnya ada diikat susunya ben ketok gede gitu. Yang dia bayangannya ketika harganya untuk menaikkan harga, ketika bayangannya yang beli ketika dia nanti beli hewan ini, wah susunya banyak, ternyata begitu nyampe rumah diperas kok isinya angin tok misalnya. Ternyata hasil ikatan tadi. Nah ini boleh. Orang yang didolimi tadi mengembalikan bahwa barangmu koyong ini dibaliknya oleh, karena dia ditipu, dihapusi tau istilahnya. Itu nggak apa-apa. Kalau yang yos aku nanti ganti rugi potong semua ini. Nah, kalau dua-duanya ridho, itu berarti transaksi sah. Tapi kalau yang satu nggak ridho dibaliknya ya boleh. Karena itu terjadi penipuan. Ini berarti kan masalah muamalah tadi ini nggak sesuai syariat, tapi hubungan antara sesama manusia. Kalau dua-duanya ridho, silahkan. Ada lagi yang namanya talaki ruban misalnya. Ini ya waktu iso misalnya. Ada orang dari luar kota di situ mau masuk pasar, dia punya barang, dia pengen menjual di pasar itu. Tapi dicegat sih. Jadi misalnya dia punya apa ya? Contohnya sing gampang ya kacang misalnya. Ini pakai usum kacang misalnya. Kacang ini regane pas lagi langka ini. Tapi belum nyampe pasar dicegat sih, tak borong iki regane semene iki menang pasar padha regane. Ternyata begitu dia nyampe pasar, wah
Aku kecolongan rego iki. Nah, dia seperti ini haknya punya dua pilihan. Yang apa namanya? Dia kalau dia membatalkan misalnya, "Wes, aku buang aku sih." Akhirnya dia harus balikin. Dia harus istilahnya dengan mekanisme harga pasar semene ya aku kayak ono semene ini punya hak hiar. Ketika sampai di pasar dia punya hak hiar. Hak milih dilanjutkan transaksi atau tidak. Ini seperti ini. Paham ya? Ini contoh-contoh transaksi yang di situ sesama manusia, tapi ya itu tadi kalau dia ridho ya silahkan dilanjutkan, kalau nggak ridho ya dibalikkan, dibatalkan, itu transaksinya boleh. Atau seorang orang tua, contoh lagi, orang tua yang tidak adil dalam memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Anake 5, sing 3 dikai omah, sing loro ora. Ada yang seperti ini? Ya mungkin ada ya. Kalau ini enggak ridho, ya enggak boleh. Ini berarti batal seperti ini. Harus dibagi dengan adil. Harus kan yang orang tua itu harus adil. Ketika transaksi seperti ini, pemberian seperti ini harus adil. Kalau memang pemberiannya enggak adil ya, anak boleh menuntut keadilan. Yang banyak terjadi kan seperti ini. Sing anake 5, sing anak nomor 1 dikai usahane, dikai modale kuwabeh dikai nomor 1. Gitu mboten. Ini seandainya seperti ini nih, anak-anak yang lain gak ridho ya boleh istilahnya dibatalkan transaksinya itu ya. Tapi kalau yang lain ridho ya berarti ya jalan terus. Kan berarti yang asalnya muamalah nggak sesuai dengan syariat, tapi ketika ada keridhoan di situ bisa menjadi sah. Ngoten nggih. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti itu yang apabila kita kupas nanti bahkan ada beberapa yang sampai terjadi perselisihan ulama yang tidak sesuai dengan syariat ketika dilakukan. Ini sah ora, ini terjadi perbedaan pendapat. Contoh misalnya, kalau kita mau nikah itu kan harusnya idealnya orang mau nikah itu kan belajar fikih nikah sak ceraine gitu mboten. Tapi banyak dari kita yang nikah garek nikah tok, enggak ngerti bagaimana adabnya ketika mencerai istri. Sehingga kudune dalam ayat surat Tolak ini kan Allah sudah memberikan rambu-rambu. Ketika kalian menceraikan istri itu apa namanya? Menceraikan pada waktunya. Waktu yang tepat kapan? Berarti istrinya itu dalam keadaan bersih setelah haid dan juga belum digauli. Kan waktunya pendek. Waktunya sesaat toh. Jadi tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid. Dan waktu yang tepat mencerai istri, kalau memang terjadi perceraian dan itu harus cerai, itu waktunya setelah suci. Istri habis haid, suci dan belum digauli, ini boleh dicerai. Kalau sudah digauli ya nanti dulu. Nunggu dulu setelah suci dulu. Ini secara hukum seperti itu. Nah, kalau terjadi, biasanya wongi adanya terjadi perceraian kan karena faktor emosi pas meluap, pas bojone haid dicerai. Apa ya? Bagaimana hukumnya? Ini ada sampai ulama berselisih pendapat. Ada sebagian ulama seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengatakan kalau ada seperti itu, orang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ya berarti perceraian itu batal. Berdasarkan hadis berdasarkan surat At-Tolak ini. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya meskipun seperti itu perceraiannya tidak sesuai dengan syariat, tapi tetap sah hukumnya. Seperti halnya hadisnya Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Nabi menyuruhkan rujuklah kembali, rujuk lagi, kemudian jika dia mau maka dia bisa mentalaknya, jika dia tidak mau ya silahkan dilanjutkan pernikahannya, kan gitu. Jadi Nabi menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk itu berarti menandakan bahwasanya perceraian itu sah, tapi tidak sesuai dengan syariat. Jadi ini ada beberapa model ibadah yang kita tahu secara umum itu ada tadi deh, ibadah itu
yang ini, yang pertama tadi misalnya tidak ada syariatnya dikerjakan, yo ora oleh. Yang kedua, ada larangannya kita terjang, itu juga nggak boleh. Yang ketiga, tadi sebenarnya disyariatkan tapi ada pelanggaran, ini juga tidak boleh. Atau yang keempat, yang kita bahas saat ini adalah kita mengerjakan ibadah asalnya ada tapi dimodifikasi, di model-model sehingga untuk menambahkan kekhusyuan misalnya, zikir-zikir khusus dan lain sebagainya. Ini sebaiknya dihindari. Makanya kita lihat fenomena bagaimana saat ini kita hidup di masyarakat yang luas, Islam yang beraneka ragam. Jangan membiasakan yang salah. Kita berusaha untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ini diperintah model ibadah seperti ini diperintah apa enggak, anek sunnahnya apa enggak, walaupun masyarakat mengerjakan misalnya. Ketika ini tidak ada syariatnya, ya jangan dikerjakan. Bid'ah ini kelihatannya sepele, tapi bukan sepele sih. Efeknya itu sangat berat. Efeknya sangat berat. Kita umur cuman 60-70 tahun, kita bertahun-tahun ibadah, tahu-tahu ternyata amalan kita nggak diterima, betapa ruginya kita. Makanya kita harus sering-sering kita mengkaji tentang minimal ibadah-ibadah yang wajib yang kita kerjakan, tentang syariat sholat, zakat, puasa. Ini kita cek terus apakah ini sesuai dengan sunnah, bagaimana tata caranya yang sesuai dengan sunnah. Sing model poso-poso ngene iki enek tuntunane ora, model zikir-zikir ngene iki enek tuntunane ora, model sholawat ngene iki enek dalile ora. Sehingga kita mengerjakan sesuatu itu betul-betul yakin bahwasanya kita mengikuti alaikum bisunnati, kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pengajian malam hari ini. Sedikit ya, nanti insya Allah pembahasan yang lebih rinci masalah sunnah dan bid'ah nanti pada hadis yang ke-28 nanti. Kemudian nanti berikutnya insya Allah kita bahas tentang halal dan haram yang ataupun syubhat. Insya Allah wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.